Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Andreas Sestrawijaya Sandroto, guru kelas 1 SD Negeri 071078 Hediweto Gide. Kali ini saya akan berbagi tentang praktik baik yang pernah saya lakukan tentang penerapan pembelajaran terdiferensiasi dengan decoding untuk meningkatkan kecakapan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Negeri 071078 Hediweto Gide. Literasi pada fase A merupakan fondasi penting untuk perkembangan literasi anak pada tahap selanjutnya. Tantangan yang saya hadapi pada peserta didik di kelas 1A SD Negeri 071078 Hilibeto Gide adalah adanya kesenjangan kemampuan membaca permulaan pada peserta didik. Ada peserta didik yang belum pernah PAUD sehingga dia sampai pada bulan Januari 2024 masih berada pada penguasaan huruf. Namun di samping itu ada juga yang sudah sampai pada penguasaan suku kata, bahkan membaca lancar. Tantangan ini tentunya membutuhkan penanganan yang tepat. Saya pun belajar dari pelatihan mandiri PMM dan di sana saya mendapatkan ide untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi dengan decoding. Saya pun berusaha untuk menerapkannya di dalam kelas saya. Pembelajaran terdiferensiasi pertama sekali diperkenalkan oleh Carol Ann Tomlinson. Pembelajaran terdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi peserta didik. Apa itu decoding? Decoding adalah pengaplikasian pengetahuan tentang hubungan huruf, bunyi huruf, pola huruf-huruf untuk melafalkan kata-kata tertulis. Tantangan yang saya hadapi pada saat melakukan pembelajaran terdiferensiasi dengan decoding ini adalah belum tersedianya media yang memadai untuk melakukannya. Sedangkan pembelajaran ini memerlukan banyak media seperti kartu huruf, kartu suku kata, kartu kata, gambar-gambar, dan media lainnya yang interaktif. Untuk mengatasi hal tersebut, saya berusaha mendesain sendiri. Saya menggunakan aplikasi Canva. Dan hasilnya seperti ini, kartu huruf saya print dan saya laminating. Kemudian saya membuat juga gambar-gambar seperti gambar pantai. Kemudian saya buat tulisannya dicetak dan dilaminating seperti ini. Untuk memfasilitasi buku-buku supaya lebih menarik untuk anak-anak yang sudah bisa membaca lancar, saya menggunakan buku-buku yang saya miliki di rumah seperti ini, supaya lebih bervariasi dan menarik bagi murid. Langkah pertama yang saya lakukan adalah asesmen awal. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 17 Januari 2024 untuk mengetahui informasi tentang peserta didik di kelas saya. Kemudian saya memetakan mereka sesuai dengan kemampuan literasi dasar yang mereka miliki. Berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, saya menemukan bahwa ada 4 murid yang berada di penguasaan huruf, 2 orang yang berada di penguasaan suku kata, 2 orang di penguasaan kata, dan 16 orang di penguasaan membaca lancar. Selanjutnya saya mengelompokkan murid-murid berdasarkan kemampuan literasi dasar mereka. Satu kelompok untuk kemampuan penguasaan huruf, terdiri dari 4 murid. Kemudian satu kelompok terdiri dari 2 orang anak-anak yang memiliki penguasaan suku kata, 2 orang memiliki penguasaan kata. Kemudian kelompok membaca lancar ada 16 orang, saya bagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Langkah kedua yang saya lakukan adalah merancang pembelajaran terdiferensiasi, kemudian mempersiapkan semua instrumen dan media yang diperlukan. Langkah ketiga yang saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran terdiferensiasi dengan decoding. Saya melaksanakannya pada tanggal 20 Januari 2024. Saya membimbing setiap kelompok secara bergiliran selama 5-10 menit setiap kelompok. Pada saat saya membimbing satu kelompok, kelompok yang lain melakukan aktivitas mandiri. Ini gambar apa? Ini huruf pertamanya adalah D, bunyinya buku. Mana huruf K?
Sekarang kamu melompat pada kata yang Bapak sebutkan ya. Mata. Pagi. Oke. Hari ini macan tutur makan bersama. Lanjut. Oke, Rafa sendiri. Setiap hewan membawa makanan kesukaan mereka. Oke, sendiri. Makanan apa yang kalian bawa? Tanya macan tutur. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran terdiferensiasi dengan decoding ini dalam satu pertemuan, saya melakukan pengulangan terus-menerus dengan melakukan metode yang variatif. Saya membacakan cerita anak, kemudian mengajukan pertanyaan berdasarkan cerita yang saya bacakan. Yang biasa dipanggil si kecil berkerudung merah. Saya juga menggunakan teknologi AI untuk membuat video singkat cerita anak. Saya menggunakan nama-nama anak-anak di kelas untuk menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Dan saya membuat ceritanya menggunakan AI, begitu juga audio maupun ilustrasinya semua menggunakan AI. Dan itu sangat menarik bagi anak-anak. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hijaunya sawah, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Alvan. Walaupun hidupnya sederhana, Alvan adalah seorang anak yang cerdas dan rajin belajar. Waktu terus berlalu, dan akhirnya Alvan berhasil lulus dari sekolah kedokteran. Dia kembali ke desa asalnya sebagai seorang dokter yang siap membantu orang-orang di desanya. Dan saya juga berusaha untuk melibatkan orang tua dengan mengirimkan soft file atau link dari cerita anak untuk dibacakan oleh orang tua bersama anak di rumah. Kemudian setelah membaca, anak-anak saya minta untuk mengisi jurnal membaca. Setelah melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi dengan decoding ini secara berkala selama 2 bulan, saya melihat ada perkembangan yang signifikan dalam diri peserta didik di kelas saya. 4 murid yang tadinya berada di penguasaan huruf, 2 orang sudah berpindah ke penguasaan membaca suku kata, dan 2 orang ke penguasaan membaca lancar. 2 orang murid yang tadinya berada di kemampuan membaca suku kata dan 2 orang di penguasaan kata, sekarang sudah berpindah ke membaca lancar. Dengan demikian, 22 orang dari 24 orang peserta didik di kelas saya sekarang sudah berada di penguasaan membaca lancar. Tinggal 2 orang peserta didik yang berada di kemampuan membaca suku kata. Setelah melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi dengan decoding ini, saya melihat murid-murid mengikuti pembelajaran dengan senang karena kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Murid yang berada di tahap mengenal huruf tidak merasa frustrasi. Sebaliknya, murid yang berada di kemampuan membaca lancar juga tidak merasa bosan. Murid merdeka dalam belajar. Bagi saya pribadi sebagai guru benar-benar sangat terbantu untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Selain itu, waktu belajar juga menjadi lebih efektif. Saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran terdiferensiasi dengan decoding ini dapat meningkatkan kecakapan membaca permulaan siswa kelas 1. Saya ingin menutup dengan sebuah kutipan dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru. Tetap semangat, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.